Halo, selamat datang di webinar Finding the One series. Halo, welcome to webinar Finding the One series, di mana kita akan bareng-bareng belajar apa aja sih yang dibutuhkan untuk finding the one. Gue akan bawain berbagai macam topik seperti bagaimana cara mendapatkan agen asuransi dan asuransi yang tepat buat kalian, dan hari ini kita akan bahas juga bagaimana menemukan pasangan yang tepat untuk kalian, life partner yang tepat kalian. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung mulai aja ya. Thank you yang udah join untuk hari ini ya. Oke, finding the one. Is she or he the one? Nah, pertanyaan ini sering banget sih pasti muncul di kalangan teman-teman semua, apalagi yang lagi merencanakan untuk menikah. Pertama-tama gue kenalin dulu, gue adalah Brian. Gue seorang suami, entrepreneur di bidang fotografi, lalu juga Manulife Insurance Agent, dan gue content creator. Ini akun Instagram gue, di mana gue biasanya share insight dan thoughts gue mengenai uang dalam pernikahan. Kenapa? Karena menurut gue dalam pernikahan itu, sepanjang kita menikah, akan banyak banget ketemu checkpoint-checkpoint yang berhubungan dengan keuangan. Dan penting banget kalau misalnya kita punya bekal yang benar untuk menghadapinya. Oke, yuk kita mulai. Let's deep dive. Nah, ini webinar ini cocok banget nih buat yang meskipun kalian masih single, tapi lagi menunggu sang kereta berkuda, atau kalian lagi dalam sebuah hubungan, lagi mikirin kapan ya dia ngelamar gua, atau kalian udah engage, udah tunangan, dan kalian lagi mempersiapkan untuk hari H kalian. This webinar is for you guys. Nah, di sini kita akan belajar bareng-bareng untuk meyakinkan apakah dia adalah orang yang tepat atau bagaimana kita mencari orang yang tepat sebagai pasangan hidup kita. Kita akan bahas 4 poin ini nanti ya, jadi bahas di belakang. Tapi sebelum kita mulai, gue mau ngomong dulu. Pertama kita harus kosongkan gelas kita dulu. Kita sama-sama belajar. Eh, Kalau misalnya kalian punya mindset atau punya something in mind, itu kita coba tinggalin dulu. Kita open aja sama ilmu-ilmu yang akan gue share. Lalu kita siapkan, lalu kalian juga siapkan notes untuk mencatat poin-poin penting yang akan gue share. Lalu kerjakan tugas-tugas yang akan gue berikan, dan be kind to yourself. Kalau misalnya kalian ternyata setelah ikut webinar ini merasa, wah ternyata ya dia bukan the one nih. It's okay, it's okay. Mendingan uh, gagal sekarang dibandingin nanti gagal setelah menikah. Ataupun kalau misalnya kalian ternyata saat ini ada di toxic relationship, it's okay. It's better to cut it now. Oke, kita mulai ya. Ini cerita cinta gue. Gue baru menikah. Gue saat ini video ini diambil 3 bulan usia pernikahan gue, dan itu kita setelah melalui 5 tahun masa pacaran. Ini foto lagi awal-awal pacaran nih, tahun 2017. Jadi, kalau gue boleh sharing sedikit sebagai background story, pacaran gue lumayan seru. Gue pacaran sama bekas anak magang di kantor lama gue, dan kita ketemu lagi pas gue kerja mau ke Jepang, dan dia kebetulan kerja di Singapore Airlines. Dari situ kita ketemu, kita setelah sekian lama nggak ngobrol, kita ngobrol lagi, dan ternyata nyaman ya, dan akhirnya kita pacaran. Nah, dalam pacaran kita mengalami banyak sekali masa sulit, karena kebetulan ya mungkin karena perbedaan perbedaan suku itu membuat kita punya perbedaan sifat yang cukup besar. Lalu juga ada masalah keluarga, lalu juga ada masalah yang lain-lain, sampai mungkin masing-masing dari gue dan pasangan itu berpikir kayak, kok susah banget ya? Apakah dia the one yang untuk gue atau bukan ya? Sering banget
lagi zaman-zamannya susah dulu, kita kepikiran kayak gini. Tapi akhirnya setelah 5 tahun dan akhirnya setelah melewati berbagai macam badai, gejolak, dan lain-lain, kita pada bulan Mei 2002 kemarin berhasil melangsungkan pernikahan kita. Nah, itu background story sedikit. Jadi kenapa gue cerita itu, karena gue pengen kasih tahu kalian kalau, perjalanan kita tuh nggak mudah, dan kenapa kita bisa bertahan selama 5 tahun dan akhirnya berhasil menikah adalah karena kita tahu kalau pasangan kita adalah the one yang kita cari. Dari mana taunya? Bagaimana bisa yakin? Nah, itu yang kita bahas dalam webinar ini. Oke, kita lanjut. Jadi, pernikahan. Pernikahan itu apa sih? Apa sih? Kenapa semua orang tuh salah satu goals hidupnya tuh pengen menikah, terutama buat cewek-cewek ya. Dan setelah menikah itu apa? Apakah nikah itu adalah tujuan akhir, happily ever after, atau apa? Kok banyak artis-artis yang kawin cerai, teman-teman juga ada yang kawin cerai. Kenapa? Pasti mungkin buat kalian yang belum menikah itu kayak pertanyaan yang cukup mengganggu ya. Nah, menurut gua dan dari apa yang gue pelajarin, selama 5 tahun pacaran dan bimbingan pranikah, menikah itu adalah lari maraton. Cuman bedanya kalau maraton itu kan, 21 kilo sampai 42 kilo ya. Kalau nikah, maratonnya tuh 30 sampai 50 tahun. Itu long 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 journey. Mungkin itu bisa makan waktu 3/4 dari hidup kita. Makanya penting banget untuk kita menemukan pasangan yang tepat. Karena 3/4 sisa hidup kita bakal dihabiskan sama orang itu, sama orang yang sama, nggak ganti-ganti, nggak bisa ganti-ganti. Makanya itu perlu banget, persiapan. Kayak misalnya, kita mau lari maraton beneran nih, itu, pelari maraton mereka nggak tiba-tiba langsung lari maraton. Mereka latihan dulu, siapin fisik mereka dulu, makan makanan bergizi, olahraga, latihan, trial, dan mereka nyiapin mental juga untuk hadapin maraton. Karena, statistik mengatakan dari 100 orang yang ikut maraton, mungkin hanya 20% aja yang berhasil sampai ke garis finish. Karena ya tengah jalan capek, tengah jalan cedera, tengah jalan nyerah, itu bisa aja. Dan ya, seperti dalam pernikahan, banyak juga yang nyerah, capek, dan akhirnya gagal di tengah jalan. So, selain persiapan yang tepat, kita mesti belajar, kita mesti membekali diri kita dengan ilmu, kita juga perlu mendapatkan pasangan yang tepat. Terus gimana caranya? Ini cara pertama. Tapi pertama gue mau disclaimer dulu ya. Semua yang gue share ini adalah hasil dari pengalaman pribadi gue. Mungkin nggak akan semua bisa langsung diaplikasikan sama semua orang, tapi ini yang gue lakukan dan terbukti berhasil sampai saat ini, kalau ini berguna. Dan ada satu poin lagi nanti akan gue share terakhir. Yang pertama, untuk mengetahui apakah she's the one atau he's the one adalah kalian harus set your ground rules first. Maksudnya apa sih ground rules-nya itu? Ini bisa dipakai buat yang masih single atau yang lagi dalam pacaran. Untuk kalian tahu kalau misalnya gimana sih standar minimum yang kalian mau. Tadi kan kita udah ngomong nih, marriage itu lari maraton 30 sampai 50 tahun. Nah, kalau kita udah tahu itu, udah tahu kita akan 50 tahun sama orang itu, apakah kalian mau settle for less? Atau dalam bahasa Indonesianya kalian mau stick bareng-bareng sama orang yang ternyata
di bawah standarnya kalian. Jadi makanya PR pertama untuk kalian, kalian harus set your standard, set your ground rules. Di sini gue udah bikin 3 tabel. Yang pertama adalah tabel must don't have, yaitu kriteria yang tidak boleh ada di calon pasangan hidup kalian. Lalu tabel kedua adalah good to have, yang oke lah, kalau misalnya dapat itu bonus, kalau nggak dapat ya oke lah, masih bisa dinegosiasikan. Sama must have, di mana pasangan kalian harus punya itu, kalau enggak, itu nggak masuk kriteria. Mungkin, aduh, ribet, kebanyakan milih-milih nanti nggak nikah-nikah. Enggak, guys. Kalian harus milih-milih. Karena kalau misalnya kalian nggak milih-milih dan stick for the less, kalian akan stuck sama orang yang salah selama 30-50 tahun. Dan itu akan jauh-jauh lebih menyengsarakan daripada telat nikah. Serius deh. Jadi di sini, buat kalian set dulu nih. Kalian list satu-satu kriteria apa yang nggak boleh ada. Misalnya, abusive, masukin. Misalnya, tidak punya pekerjaan tetap, masukin. Tulis saja list sebanyak-banyaknya. Kriteria apa yang tidak boleh ada di calon pasangan hidup kalian atau di ayah atau ibu anak-anak kalian. Lalu, habis udah di situ, kalian pindah ke tabel selanjutnya, good to have. Tadi yang seperti gue bilang ya, kalau ada bagus, kalau nggak ada ya oke lah. Misalnya harus, kalau misalnya gue nih, contohnya, good to have, kalau misalnya gue dapat pasangan yang Chinese, satu ras sama gue, tapi nggak dapat juga nggak masalah, not a big deal for me gitu. Itu kalian bisa masukin ke sana. Ataupun misalnya, ya kalau punya rumah sebelum menikah bagus, kalau nggak juga nggak apa-apa, kita bisa usahakan bareng, bisa masuk juga. Tapi kalau untuk punya rumah itu beda-beda ya tiap orang ya. Bisa aja untuk sebagian orang punya rumah itu harus, yaitu di kolom hijau sebelahnya must have. Dan it's okay, tiap orang tuh beda-beda. Jadi untuk yang tabel ketiga, kalian tulis kriteria apa aja, syarat-syarat apa aja yang harus calon pasangan hidup kalian atau calon ayah ibu dari anak kalian punya, seagama misalnya, ataupun dia harus punya pekerjaan tetap, atau dia harus rajin beribadah, anything. Itu kalian yang tahu, kalian yang punya kriteria, dan kalian tulis di sini. Apa sih gunanya? Gunanya supaya kalian bisa set your standard, set your ground rules. And kalau misalnya ketemu orang yang ternyata dia setelah di checklist, ternyata banyak di kolom merahnya nih. Wah, itu kalian udah bisa back off dari awal. Jadi kalian nggak buang waktu sama orang itu. Kalian begitu tahu, kalian bisa langsung cut hubungannya di awal. Yang kedua, speak the unspoken. Nah, kalau tadi kita mungkin ngobrolinnya saat lagi cari pacar, lagi PDKT, lagi HTS-an, lagi mau jadian. Nah, untuk yang ini kita mungkin pas udah jadian, lagi awal-awal nih, lagi proses pendekatan, lagi proses pacaran awal-awal, satu tahun lah, 1 tahun di awal, 1 sampai 2 tahun. Jadi, apa itu speak the unspoken? Speak the unspoken itu, kita ngobrolin hal-hal yang serius-serius. Jadi cinta-cintaan itu udah lewat deh. Kita tuh ngomongin soal masa depan, soal, gimana gambaran keluarga yang dia ingin bentuk nanti kalau ketika menikah. Terus gimana kerjaannya, rencana karir dia gimana setelah menikah, keuangannya gimana kondisinya sekarang, apakah lagi kekurangan, atau lagi banyak utang, atau lagi berlimpah-limpah. Kan juga harus tahu loh, bagaimana cara ia menggunakan uangnya. Apakah dia kikir, atau dia terlalu royal, semua dibelanjain. Ini juga nih perlu ditanyain, kalau udah menikah, si istri boleh bekerja atau enggak. Itu suka jadi masalah soalnya. Terus pembagian dalam mengurus rumah tangga seperti apa? Apakah dia punya utang? Atau keluarganya yang punya utang?
Nah, kenapa sih kita mesti tahu hal-hal ini? Karena dengan kita tahu ini, kita tuh jadi gambaran punya gambaran mengenai seperti apa sih nanti pasangan kita setelah menikah. Dan satu lagi, kalau kalian udah tahu trailernya seperti apa, kalian pun bisa sama seperti tadi. Kalau misalnya ternyata dia tidak bisa diajak ngobrol, dia ternyata tertutup, dia nggak mau cerita tentang keuangannya dia ternyata terlilit terlilit banyak hutang, kalian tuh udah tahu di awal. Jadi jangan sampai taunya tuh pas udah nikah. Kalau udah nikah tuh udah telat. Ini nih tadi, jangan sampai kalian beli kucing dalam karung. Nyesel, soalnya kan katanya nikah itu cuma untuk sekali kan, dan kalau misalnya ternyata dapatnya tidak sesuai kan sayang. Makanya itu penting banget untuk kalian ngobrol, ngobrol, cari tahu. Tanya, jangan cuman sayang-sayangan, mesra-mesraan di sosmed, terus unyu-unyu gitu. Tapi kalian harus ngobrol, kalian harus bisa gali gali diri dia, cari tahu dia, in order to ya, menyelamatkan kalian juga. Jangan sampai kalian beli kucing dalam karung, nanti kalian nyesel. Terlalu gede cost-nya di belakang. Nah, ini lanjutannya. Jadi, kalau tadi kita ngobrol untuk tahu, cari sesuatu, kita gali diri dia, di pasangan dia, supaya kita tahu bagaimana dia yang sebenarnya. Nah, terus dari situ kalian pun bisa melihat ada namanya sinyal merah dan ada juga sinyal hijau. Apa sih nih red signal dan green signal? Ini tuh kayak sesuatu yang kalian bisa temukan di Google atau kalian list sendiri, kayak, oh ini red signal nih, lampu merah nih, nggak boleh nih. Misalnya ternyata dia punya banyak utang, red signal. Wah, green signal, misalnya dia ternyata investasinya banyak. Oke, centang. Ah, contohnya nih, gue kasih di sini beberapa contoh red signal. Misalnya dia tidak mau transparan, dia tertutup orangnya, nggak mau berdiskusi soal keuangan. Dia bayar cuma minimum payment atau kredit tiap bulan, dan dia nggak memiliki tabungan. Itu red signal sih. Ini juga apalagi, memiliki utang di mana-mana. Ini yang paling parah. Dia punya utang dan minta kamu yang bayarin utangnya. Nah, kalau misalnya red signal ini banyak, kalian udah tahu apa yang mesti kalian lakukan dengan hubungan itu. Nah, ini green signal, lampu hijau. Dia jujur dan terbuka mengenai kondisi keuangannya. Dia punya kerjaan yang stabil, punya visi yang jelas, dia memiliki pengetahuan dasar keuangan yang baik, dan dia memiliki manajemen keuangan yang baik. Nah, terus apa sih bedanya antara red signal and green signal ini sama yang tadi di awal, yaitu must have, good to have, sama must don't have. Jadi bedanya, kalau tadi kan kita di awal tuh dalam tahapan awal, kita udah set standar. Nah, di sini dalam yang lampu merah, lampu hijau ini adalah setelah kondisi pacaran. Jadi ini perkenalan standar kalian. Kalian mesti cek apakah dia udah menuhin standar kalian. Dari situ kita pindah ke pengenalan lebih lanjut. Tadi speak the unspoken, cari tahu, gali tentang diri dia. Lalu dari situ kita pindah ke tahap selanjutnya, yaitu lampu merah, lampu hijau, di mana lampu merah, lampu hijau ini kita baru bisa tahu setelah kita kenal dia lebih dalam. Kan kayak tadi, misalnya dia minta kamu bayarin hutangnya dia. Itu kan sesuatu yang kita nggak mungkin temuin di awal pacaran. Itu kita baru ketahui pas udah pacaran. Nah, kalau misalnya ternyata dia banyak red signal nih, lampu merahnya nih,
ya kalian bisa tahu kalau dia itu bukan pasangan yang cocok. Tapi kalau misalnya banyak lampu hijaunya, ya berarti dia oke lah. Jadi kalian udah punya gambaran nih, kayaknya dia untuk jadi pasangan hidup oke nih. Kalau ini dari sisi finansial aja. Banyak sebenarnya untuk yang lain yang kalian bisa cari di luaran. Misalnya punya anak atau tidak. Terus bagaimana mengurus orang tua, bisa jadi. Dan itu hal-hal yang memang perlu dibicarakan. Nah, begitu kalian udah dapat, kalian jumlahin nih totalnya, berapa lampu merahnya, berapa lampu hijaunya. Jadi kalian bisa tahu apakah dia the one atau tidak. Yang keempat, align your vision. Nah, penting banget untuk ngobrol mengenai visi misi, karena ibaratnya ini kan kalian menikah itu pengen membuat sebuah keluarga yang pasti berkembang dong. Nggak mungkin kalian pengen keluarga kalian tuh cuman gitu-gitu aja. Ya udah, gue sebelum merit begini, setelah merit pun ya begini juga. Hidup kan berjalan, kita pengen hidup kita pun juga berkembang. Nah, gimana kalau misalnya kita ibaratkan nih, pernikahan itu adalah sebuah kapal, si suami istri itu adalah kaptennya, tapi kapten sama co-kaptennya, satu pengen ke B, satu pengen ke A. Jadi beda-beda jalannya, nggak searah. Nanti malah jadi ribut, udah di tengah dan masalahnya kalau ributnya tuh udah di tengah lautan. Mendingan ributnya pas lagi di darat kan, lagi merencanakan rencana perjalanan. Nah, di sini pentingnya align your vision. Jadi kalian bisa tanya nih, misalnya mau kemana nih karirnya diarahkan. Misalnya mimpi pasangan kita dia mau kerja di luar negeri. Nah, itu kita harus tahu. Dan bagaimana kita sebagai pasangan menyesuaikan dengan mimpinya dia. Jangan sampai kita tuh menjadi batu pemberat, menjadi jangkar pemberat. Jadi, oh misalnya contohnya nih, istri gue pengen kerja di luar negeri someday, di perusahaan sebuah multinational company. Kalau misalnya gue sebagai suami nggak tahu itu dari awal, itu akan jadi berat. Karena kayak, aduh, terus hidup gue gimana? Ntar kerjaan gue gimana? Nanti kalau misalnya ternyata nggak sesuai, kalau udah menikah tuh udah susah. Akhirnya jadi salah satu mesti ngalah. Tapi kalau dibicarakan sebelum menikah, kita bisa atur strategi lah. Bisa berdiskusi, bisa cari tahu, oh mungkin ada sisi di sini dia menang, di sisi sini gue mengalah. Kalau misalnya ketemu di tengah, ya udah berarti kita nggak cocok. Terus kayak tadi contohnya, misalnya istri boleh nikah, boleh bekerja atau tidak setelah menikah. Itu juga sebuah visi yang harus dibicarakan. Karena mungkin sang istri pengen ngejar karir sampai jadi vice president. Padahal si suaminya pengen istrinya ngejagain anak di rumah. Kalau misalnya nggak diomongin, jadi chaos juga. Jadi perlu bicarakan. Terus satu lagi yang nggak kalah penting, value-value apa yang kalian mau bawa dalam keluarga. Itu juga termasuk dalam visi misi. Kayak misalnya nanti gimana cara mendidik anak, terus gimana caranya kalian nyekolahin anak. Mau semuanya di international school atau mau ya udahlah di SD biasa aja, nanti pas udah SMA kuliah baru di sekolah yang bagus. Nah, itu penting juga untuk dibicarakan dari awal. Nih, tadi kan gue bilang goals apa aja yang mau kalian capai, terus gimana cara kalian saling mendukung mencapai goals itu. Jadi bukannya menjadi salah satu yang mesti ngalah, tapi gimana caranya kita berdua sama-sama kerjasama achieve goals itu. Kayak ada quote dari Christian Sugiono yang gue inget banget ketika dia ditanya kenapa dia bisa tahan nggak bosen sama Titi Kamal. Padahal dia tuh udah 10 tahun pacaran dan 10 tahun menikah. Dan itu wajar banget kan kalau misalnya sebagai manusia tuh kita bosen. Tapi Christian Sugiono bilang, katanya
salah satu rahasianya adalah dengan memiliki goals yang mereka ingin capai bareng-bareng. Misalnya jalan-jalan ke luar negeri, misalnya beli rumah, bangun rumah. Dengan punya goals itu bareng-bareng sama titik Kamal, hubungan suami istrinya tuh jadi nggak bosan, karena selalu ada milestone-milestone yang ingin mereka capai bersama. Dan kata Christian Sugiono, dan gue tahu kalau misalnya ini semua tuh mau gue achieve bareng sama Titi. Kalau nggak sama Titi, gue nggak mau atau nggak bisa achieve goals itu. Tadi ini yang gue kasih tahu juga, value apa yang kalian mau jalani sebagai pasangan dan orang tua nantinya. Karena ngurus anak juga itu nggak mudah ya. Kalian bisa bikin seperti ini. Jadi kalian bikin tabel, list, eh, goals jangka pendek, goals jangka panjang, dan goals jangka menengah. Misalnya tadi kita mengutip apa yang Christian Sugiono katakan, kita harus punya goals, milestone-milestone. Nah, ini kita milestone-nya nih. Kayak contoh ini gue share apa yang gue dan Tessa obrolin ya. Kayak kita jangka pendek, kita mau menuhin minimal dana darurat yang kita perlukan. Let's say karena kita dua-duanya punya tanggungan, kita perlu 6 kali dana darurat. Jadi 6 kali penghasilan tiap bulan untuk dana darurat kita di-combine dua. Itu kita lagi berusaha untuk achieve itu dalam jangka pendek. Lalu misalnya jangka menengah, beli kendaraan atau nabung biaya melahirkan. Biaya melahirkan mahal. Jangka panjangnya, kita mau beli rumah yang tapak, karena kan sekarang baru punya apartemen doang. Terus kita juga nabung untuk dana pensiun, dana pendidikan anak. So, this is goals yang kita create bersama dan kita mau achieve bersama. Dan dari situ kita bisa atur strategi gimana cara kesananya. Jadi udah tahu goals-nya, terus sekarang tinggal pikirin gimana kesananya, cara kesananya, dan kapan nyampe sananya. Kalau misalnya nggak ditulis, cuman dibayang-bayangin doang, gitu, lupa. Penting banget untuk ditulis dan dibikin rapi seperti ini. Nah, akhir kata, semua itu ada di tangan kamu keputusannya. Karena ya kamu sendiri jalanin kehidupan itu, bukan orang lain. Jadi jangan sampai karena tuntutan sosial nih, social peer, ayo kapan kamu nikah, kapan kamu nikah, itu kan sering banget ya. Dan akhirnya kamu ambil keputusan yang gegabah. Jadi jangan sampai, karena yang ngejalanin hidupnya itu kamu sendiri. Mereka mah senang-senang aja ngomong gitu, basa-basi. Tapi kalau misalnya kamu sampai salah jalan nih, salah pilih pasangan, kamu yang menderita. Karena itu udah menyangkut ke sepanjang hidup kamu. Apalagi kalau bagi kalian yang menganut kepercayaan kalau tidak boleh ada cerai. Itu pun pasti akan menjadi pergumulan berat lah. Dan tidak baik juga untuk anak kalian. Makanya penting banget dari awal untuk filter. Untuk filter semuanya. Sefilter-filternya, sedetail-detailnya. Supaya kalian tuh mengurangi resiko untuk gagal tengah jalan. Meskipun sebaik apapun kalian isi yang tadi ini, isi tentang must have, good to have, sama must don't have, kalian udah ngobrolin juga tentang keuangannya, tentang pribadinya, tentang keluarganya, sampai sedalam mungkin. Kalian juga udah cek lampu merah, lampu hijaunya, kan juga udah align visi misinya. Memang tetap masih ada kemungkinan untuk kalian gagal. Tapi setidaknya sudah lebih kecil. Nggak sebesar kalau misalnya kalian nggak ngomongin ini sama sekali. Dan tadi di awal gue udah bilang mau share satu tips terakhir di ending, ini tipsnya. Jadi banyak banget orang yang menitik beratkan kalau dia harus menemukan pasangan yang tepat. Jadi 100% tuh nilainya ada di pasangan. Sebenarnya nggak juga. Kita bisa memperkecil resiko supaya nggak dapat pasangan yang salah dengan cara-cara ini, dan setidaknya sudah dapat ya 60% lah, 60-70% kan udah aman. Tapi tetap masih ada 30% lagi.
Nah, 30% ini letaknya ada di diri di gue. Misalnya kalau dalam kasus pernikahan gue, di gue, bukan di pasangan gue, bukan di istri gue. Jadi, misalnya ibaratnya kalau misalnya kita beli anjing yang paling lucu, paling bagus, paling mahal, udah yang top banget, tapi kalau kita ngerawatnya nggak baik, kita nggak kasih dia makanan yang baik, kita nggak kasih dia kasih sayang, kita nggak ajak dia jalan-jalan, olahraga, dia nggak akan jadi anjing terbaik yang mungkin menang perlombaan gitu, atau anjing terbaik yang bulunya bagus, cakep, segala macam. Dia akan jadi anjing yang, ya kalau misalnya kalian nggak suka mandiin, dia akan jadi anjing yang kotor bulunya. Kalau misalnya kalian nggak bawa dia untuk ke groomer untuk dipotong bulunya, dia akan jadi anjing yang bulunya berantakan. Kalau misalnya kalian nggak sayang-sayang dia, mungkin dia akan jadi anjing yang galak. So, nggak semuanya ada di titik di pasangan kita, 100% di pasangan kita. Kita pun tetap harus punya peran 30% untuk menjadi pasangan yang terbaik untuk dia. Tapi, note ya, poin ini baru bisa kalian lakukan setelah dalam proses pacaran serius atau menikah. Kalau masih pacaran menye-menye sih kalian nggak usah sampai kayak gini banget ya. Tapi begitu kalian udah masuk ke hubungan yang serius, penting banget untuk kalian take care pasangan kalian, menjadi best version of yourself, menjadi pasangan yang tepat buat dia, rawat dia, kasihi dia, sayang-sayang dia, supaya dia pun bisa jadi pribadi yang glowing juga, yang tepat juga. Karena dari 100%, 30% tuh ada di kita porsinya. Semoga kalian ingat pesan gue tadi, dan kalian juga lakuin 4 poin di atas, PR di atas, dan good luck supaya kalian dapat pasangan yang tepat, pasangan hidup yang tepat untuk kalian. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, please don't hesitate to DM me, dan kita ngobrol-ngobrol di DM. Thank you semua, bye-bye.